Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, berupa kesempatan untuk beribadah kepadanya, kesempatan untuk senantiasa mengerjakan hal-hal yang akan kembali kepada diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena kita hidup di dunia ini membutuhkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Begitupun pula kehidupan kita setelah kehidupan kita di dunia ini, kita pun membutuhkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mendapatkan kehidupan sebagaimana yang kita harapkan dan cita-citakan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kehidupan yang selamat, kehidupan yang bahagia. Kalau di dunia kehidupan yang bahagia, kehidupan yang selamat mungkin dengan ukurannya masing-masing, dan kehidupan yang selamat dan bahagia di akhirat nanti tidak lain dan tidak bukan adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita istiqomah dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan ajaran dan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, izinkan pada kesempatan ini kami mengisi waktu yang tidak lama ini. Seyogyanya ada pengisi yang utama tapi berhalangan tidak bisa hadir, maka kami diingatkan oleh Ustaz Asyar semalam dan di WA kembali tadi dini hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Muslim nomor 7280. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Apa kata beliau? Beliau mengatakan kepada para sahabat pada saat itu, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku, kata beliau, akan masuk surga. Salah satu jalan dan jaminan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah saat ini kita masih mengakui beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man aba, kata beliau, kecuali yang tidak mau. Ada pengecualinya. Setiap umatku, kata Rasulullah, akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka pada para sahabat yang berkumpul dengan beliau pada saat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa man ya'ba,
Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga?" Emang ada orang yang enggak mau masuk surga? Apa kata beliau? "Wa man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku, ikut apa yang aku ajarkan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dia termasuk umatku yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani, kata beliau, siapa yang tidak mengikuti aku, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad aba, dialah yang tidak mau masuk surga. Jadi dua saja, mau masuk surga, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, itu tanda-tanda tidak mau masuk surga. Meskipun dia mengatakan saya pengen masuk surga, tapi nggak taat kepada Allah dan Rasulnya, sama hakikatnya dengan tidak mau masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, di antara jalan lain bagaimana kita menaati Allah dan Rasulnya ini, di antaranya pertama kita menjalankan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah kalau kita sudah bisa melaksanakan itu. Tentu kita tidak cukup hanya melaksanakan itu, Meskipun ada riwayat yang menjelaskan ada seorang Arab Badawi datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berikan aku amalan yang niscaya menyebabkan aku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Rasulullah, "Engkau sholat wajib 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat yang wajib." Ketika mendengar nasihat tersebut, orang ini kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku akan mengerjakan amalan ini." Amalan ada 4 amalan, tidak menyekutukan Allah, hanya beribadah kepada Allah, melaksanakan salat yang wajib 5 waktu itu, puasa wajib di bulan Ramadan, zakat yang wajib saja. Apa kata orang ini? "Demi Allah, aku tidak akan menambah dan mengurangi apa yang kau katakan tersebut." Maka orang ini pergi. Lalu apa kata Rasulullah? "Wahai para sahabat sekalian, kalau kalian ingin melihat siapa dan seperti apa calon penghuni surga, maka lihatlah orang yang tadi." Dia mengatakan dia tidak akan mengurangi dan menambah, salat wajib saja, puasa yang wajib, zakat yang wajib, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadi jaminan bagi dia untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak cukup hanya dengan yang wajib saja, kita tambah dengan yang sunnah-sunnah. Kenapa? Agar peluang kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala semakin besar, Ketika yang wajib-wajib kita kerjakan dengan baik, ditambah dengan yang sunnah-sunnah, alhamdulillah, itu jalan bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja yang sunnah-sunnah ini banyak, Dan tidak semua sunnah mampu kita kerjakan dengan sempurna. Ada orang mungkin mampu mengerjakan sunnah yang sempurna, di sholat sunnahnya. Ada orang mampu mengerjakan ibadah sunnah di puasa sunnahnya. Ada orang yang mampu mengerjakan sunnah dengan sempurna di sedekah infak sunnahnya, dan seterusnya. Maka tentu saja kita berusaha untuk mengamalkan sebanyak-banyaknya sunnah Nabi. Maka ketika kita sudah mengamalkan yang wajib-wajib, kita tahu yang wajib-wajib, maka saatnya kita untuk mempelajari dan memahami setelah mengamalkan yang sunnah-sunnah sebanyak-banyaknya. Termasuk dalam ibadah wajib yang kita kerjakan dalam salat itu ada sunnah-sunnahnya. Maka di dalam buku tafsir salat yang ditulis oleh Ustadz Amin Nur Baits dari Jogja, dan juga pengantarnya adalah Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah, mengatakan bahwa di dalam salat wajib itu banyak sunnah-sunnahnya, yang perlu kita lestarikan dan amalkan sunnah-sunnah tersebut. Yang tidak hanya satu, banyak. Sebagai contoh, angkat tangan ketika kita takbir. Itu ketika kita mengucapkan dengan mengangkat tangan setidaknya ada 3.
berdasarkan penjelasan dari beliau di dalam buku ini ya. Pertama, ada orang yang mengangkat tangan berbarengan dengan Allahu Akbarnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang ngangkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Duluan angkat tangannya, gerakannya duluan baru lafaz takbirnya. Ada orang juga yang ya, takbirnya dulu baru angkat tangan Allahu Akbar. Setidaknya di dalam ya, takbiratul ihram saja ketika mengangkat dan mengucapkannya itu ada 3 variasi. Dan kita boleh mengamalkan ketiga-tiganya karena itu bagian dari sunnah berdasarkan penjelasan di dalam buku ini. Tetapi di sholat yang berbeda tentunya ya. Misalnya di sholat sunnah ini kita mengamalkan dengan cara ini, atau di sholat wajib misalnya agar tidak didahului oleh makmum, kita gerakannya dulu baru bunyinya ya. Ketika misalnya mau sujud, kita duluan turun baru Allahu Akbar, biar makmum itu enggak nyalip kita turunnya gitu ya. Itu bisa kita amalkan. Belum lagi ketika posisi tangan ya. Ada yang sejajar dengan telinga, ada yang sejajar dengan bahu. Kedua-duanya di dalam hadis riwayat Muslim ada. Dan kesahihannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka kita bisa mengamalkan kedua-duanya di sholat yang berbeda tentunya. Ketika kita cinta kepada sunnah Rasul, ingin melestarikan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ibadah tambahan bagi kita, sebagai penyempurna ibadah wajib yang kita kerjakan, dan sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sudah mengatakan kepada kita dan menjanjikan kepada kita, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga ketika mereka taat kepadaku, ikut dengan ajaranku ya, dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ya kita dicatat sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia maupun di akhirat, sehingga kita dapat berjumpa dengan beliau, dapat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain dan tidak bukan dengan amalan-amalan dan ibadah yang kita kerjakan, karena itulah cara untuk kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya kelak di akhirat. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.